when I was a river trotter, looking to rain or Nama saya Kristotes Sako Bamunalu dengan NIM 19010119. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Tarutung dan saya datang kemari untuk melakukan atau menyelesaikan tugas dari mata pelajaran Dogmatika Kristen yang diampu atau diajarkan oleh Bapak dosen kami, Pak Wendy Hutayan. Dan sebelum kita masuk ke wawancara, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri. Baik, nama saya Rosma Bamunalu, mengajar di SD 49 Jambu, Papua Barat, dan tinggal di Jepara. Baiklah, dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu, yaitu pertanyaan pertama, dari manakah Alkitab berasal dan apakah isinya benar-benar terjadi? Alkitab berasal dari pewahyuan dari Roh Kudus kepada orang-orang tertentu yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuliskan apa yang diwahyukan dari Tuhan. Alkitab itu memang menurut saya itu benar-benar nyata dan ada, karena isi di dalamnya adalah tentang Tuhan pencipta semesta. Baiklah, dan pertanyaan kedua, siapakah Allah itu dan bagaimanakah sifat-sifat Allah itu menurut Ibu sendiri? Allah itu memang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dia ada di hati kita, dia ada di sekeliling kita. Sifatnya adalah kasih, memberi pertolongan ketika kita berdoa, dia akan menjawab, dan dia mengasihi kita. Dia bagaikan seorang bapa kepada anaknya. Dia Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan. Kalau saya meminta petunjuk atau minta pertolongan atau berdoa, dia pasti menjawab sesegera mungkin. Dan pertanyaan yang ketiga, dari manakah manusia berasal? Apakah yang dimaksud dengan roh dan jiwa? Manusia berasal dari Allah sendiri, yaitu Allah menciptakan manusia pertama berasal dari suku tanah namanya Adam, dan dia memberikan pendamping namanya Hawa. Dan roh itu yaitu napas yang dihembuskan oleh Tuhan kepada Adam pertama, dan Adam itu mempunyai keturunan sampai kita sekarang ini. Jadi roh itu tetap yang dihembuskan oleh Allah. Jiwa itu yaitu jiwa kita tenang kalau diilhami oleh roh Allah tadi. Kalau tidak ada roh Allah di dalam hati kita, tentu jiwa kita tidak tenang. Jadi jiwa itu harus dibarengi dengan adanya roh di dalam jiwa kita. Dan pertanyaan keempat, apa sajakah yang termasuk dosa? Apa akibat dari dosa? Dosa itu segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Apa yang sudah ditentukan adalah langkah-langkahnya yang kita. Kalau kita melanggar, itulah namanya dosa. Jadi sifat-sifat dosa itu mendatangkan maut. Kalau manusia tidak bertobat, tidak mau berubah dari dosanya, dia akan mendapat hukuman yang tetap. Tapi kalau manusia itu berdosa, memiliki pertobatan, dia berbalik dari perbuatan yang jahat dan berbalik kepada Tuhan, dosa itu akan diampuni oleh Tuhan, dan dia kembali berhubungan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dan pertanyaan yang kelima, siapakah Kristus itu? Mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Kristus itu adalah anak yang Tuhan itu sendiri datang ke bumi menjelma sebagai manusia. Kristus itu penebus dosa manusia. Bagi orang yang mau percaya kepadanya, orang yang tidak mau percaya kepadanya, yang mungkin Kristus itu tidak nyata dalam hidupnya. Dan pertanyaan yang keenam, bagaimana caranya manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Cara manusia selamat hanya satu. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Tuhan Yesus. Jadi barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, pastilah kalau dia meninggalkan dunia ini nanti dia ke surga, rohnya yang ke surga, sementara tubuhnya akan kembali ke tanah karena dia berasal dari tanah. Dan pertanyaan yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan gereja? Siapa saja pelayan di gereja? Gereja itu kumpulan orang-orang yang keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadi orang-orang yang berada di gereja, orang-orang yang rindu untuk mempelajari tentang
Dan pertanyaan yang ke-8, siapakah malaikat itu? Siapakah iblis itu? Malaikat ada terdiri dari dua, yaitu malaikat terang, malaikat gelap. Malaikat terang itu malaikat yang sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Nah, untuk saat ini bisa saja menolong anak-anaknya yang sedang tidak berbahaya dan ada kecelakaan. Banyak orang-orang yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan punya kesaksian sedemikian. Sementara kalau iblis itu berasal dari malaikat perang dulunya, karena dia berontak kepada Tuhan, maka dia ditempatkan ke bumi dan Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi iblis itu dan adik-adiknya. Pada suatu saat nanti dia akan dimasukkan ke dalam kegelapan. Dan pertanyaan terakhir, apakah yang terjadi pada saat kiamat? Apakah ibu yakin akan bersama Yesus pada saat itu? Kalau kiamat itu yaitu janji Tuhan Yesus berkata dia akan datang kedua kali menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau di Alkitab dikatakan barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia memiliki hidup yang kekal. Jadi saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya kalau saya meninggal ataupun nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, saya pun benar-benar akan ikut ke surga. Terima kasih Bu sudah menyediakan waktu untuk saya wawancarai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristotes Sepsakubong Menalu. Saya mahasiswa dari AKN Tarutung semester 3 Prodi PAK dengan NIM 1901019196. Di sini saya akan mewawancarai seorang siswi SMA. Di soal yang pertama, di sini jelaskan biodata siswa yang akan saya wawancarai. Shalom, nama saya Felix Majunta. Saya siswa SMA 1 Sepongolod. Alamat saya di Perumnas Langketang. Baiklah, soal yang kedua. Menurut Anda, dari manakah Alkitab berasal? Apakah isinya benar-benar terjadi? Alkitab adalah sekumpulan kitab suci yang berasal dari waktu penulisan berbeda oleh para penulis dan lokasi yang berbeda pula. Umat Yahudi dan Kristen menganggap kitab-kitab yang ada dalam Alkitab sebagai hasil dari ilham yang datang secara ilahi, juga sebagai catatan mengenai hubungan Tuhan dengan manusia. Isi Alkitab itu benar-benar terjadi. Baiklah, kita ke soal yang ketiga. Siapakah Allah itu? Bagaimanakah sifat-sifat Allah? Allah disebut Bapa dan dalam pengertian yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Selain sebagai pencipta dan pemelihara ciptaan dan pelindung bagi anak-anaknya, umatnya, Bapa dikatakan mempunyai hubungan yang kekal dengan anak tunggalnya, yaitu Yesus. Sifat-sifat Allah. Allah adalah roh. Secara alamiah tidak dapat berwujud. Allah adalah satu, namun ia berdiri sebagai tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah itu tidak terbatas, tidak terbandingkan, dan tidak berubah. Allah ada di setiap tempat, mengetahui segala sesuatu, dan memiliki kuasa dan otoritas tertinggi. Baiklah, masuk ke soal nomor 4. Dari manakah manusia berasal? Apa yang dimaksud roh dan jiwa? Asal manusia adalah dalam bagian kedua dari kejadian Allah, disebut dengan nama pribadinya. Menciptakan manusia pertama Adam dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalamnya. Allah kemudian menempatkan di Taman Eden dan menciptakan perempuan pertama yaitu Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai pendampingnya. Pengertian roh dan jiwa. Roh adalah unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan. Sedangkan jiwa adalah bagian yang bukan jasmania dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal atau olah diri. Baiklah, kita masuk ke soal yang nomor 5. Apa sajakah yang termasuk dosa? Apa akibat dari dosa? Yang termasuk ke dalam dosa adalah kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Sedangkan akibat dosa adalah bahwa dosa membawa kematian. Manusia tidak dapat hidup dalam kekekalan bersama Allah. Dari debu akan menjadi debu. Maut akan memisahkan manusia dengan Allah selama-lamanya. Kita masuk ke soal nomor 6. Siapakah Kristus itu? Mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Kristus adalah tokoh sentral kekristenan. Menurut ajaran sebagian besar denominasi Kristen, Yesus dipandang sebagai Allah Putra atau Allah Anak. Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Kristus bangkit karena untuk menggenapi hukum Taurat dan untuk membawa kemenangan dan membawa kehidupan yang baru. Kita masuk ke soal yang nomor 7. Bagaimana caranya manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga?
Cara untuk selamat dan masuk surga adalah mengaku dan percaya, bertobat, dibaptis, hidup dan tumbuh secara rohani, beriman, berbuat kasih dan melakukan perintahnya, diangkat secara rohani menjadi anak Tuhan dan dimuliakan Bapa. Kita masuk ke soal yang nomor 8. Apa yang dimaksud dengan gereja? Siapa saja pelayan di gereja? Gereja adalah suatu perkumpulan atau lembaga dan penganut iman Kristiani. Para pelayan di gereja adalah mereka yang memangku jabatan dalam gereja, yaitu pendeta, penatua, dan diaken. Kita masuk ke nomor 9. Siapakah malaikat itu? Siapakah iblis itu? Malaikat adalah agen Allah atau pengantar kasih Allah kepada anak-anaknya, sedangkan iblis adalah musuh atau lawan bagi orang-orang Kristen. Dan kita masuk ke nomor yang terakhir. Apakah yang terjadi pada saat kiamat? Apakah Anda bersama-sama Yesus pada saat itu? Yang terjadi saat kiamat adalah sebagai periode kesengsaraan luar biasa di bumi yang mendahului kedatangan Kristus yang kedua, yang akan menghadapi antikristus dan mengantar ke kerajaan Allah. Jawabannya, ya, saya mau bersama Yesus. Baiklah, terima kasih kepada saudari. Demikianlah wawancara saya dengan seorang siswi SMA. Terima kasih.